Alhamdulillah. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu. Hari ini mau belajar apa? Hari ini saya mau mengajar hikayat Bu. Teks apa? Hikayat. Teks hikayat. Hikayat. Ya. Biasanya apa tuh hikayat itu? Teks hikayat itu berupa cerita-cerita rakyat Bu, bisa dari berbagai daerah. Nah, istimewanya cerita hikayat ini dia memiliki nilai-nilai tersendiri, nilai-nilai keindonesiaan tersendiri. Ini menurut kamu kalau apa materinya seperti ini kira-kira anak-anak senang apa enggak? Sebelumnya saya pernah membahas hikayat tapi dalam bentuk teks ya Bu ya. Ya. Nah, hari ini rencananya saya menggunakan media berupa animasi. Jadi video hikayatnya sudah berbentuk animasi. Jadi saya harap mungkin itu sedikit menarik motivasi mereka untuk mempelajarinya. Nah biasa hikayat ini ya apa tentang zaman lampau ya berarti ya bukan Betul, materinya. cerita zaman lampau. Kalau dulu mungkin kita ada bilang beberapa legenda misalkan Bu. Tapi hikayat ini lebih cenderung ke penekanan pesan-pesan nilai-nilai yang ada pada hikayat itu sendiri. Oke. Nah ini kita mulai dulu yang pertama dari tujuan pembelajaran ya. Ya. Kamu boleh Silakan. baca Iya. teks-teksnya juga nggak apa-apa. Nah dari tujuannya mungkin tujuan pembelajaran kamu baca dulu biar saya mendengarkan. Materinya mengenai teks hikayat, lalu tujuan pembelajarannya siswa atau peserta didik diharapkan memahami dan menganalisis pesan dalam teks narasi yang dibacakan dengan tepat dan jelas. Nah, dalam hal ini saya menggunakan media video, berarti mereka menyimak video. Jadi mereka bisa memahami dan menganalisis pesan dari hikayat itu, termasuk nilai-nilainya tadi Bu. Ya berarti dari kegiatan menyimak video tersebut ada berapa banyak yang kamu ingin capai di sini? Dari kan kamu tujuan pembelajarannya ada beberapa kan. Jadi setelah menyimak itu apa paling tidak berapa banyak yang ingin siswa kamu kuasai? Pertama, mereka bisa membedakan teks cerita hikayat dengan jenis teks cerita lain. Bisa membedakan ya. Membedakan, mengidentifikasi ya Bu ya. Yang kedua, mereka bisa memahami isi dari cerita. Ya. Oke. Terus Kemudian yang ketiga, mereka bisa istilahnya mereka itu bisa memahami dan bukan cuma memahami tapi mengidentifikasi nilai-nilai yang relevan dengan kehidupan mereka. Jadi mengambil apa? nilai Hikmahnya ya. misalkan ada nilai agamanya, Iya. nilai pendidikannya, seperti Iya. itu. Oke. Nah, ini kan kita belum mulai ya. Jadi kira-kira kalau anak-anak nonton video yang ditampilkan itu bakal tercapai nggak sih menurut kamu? Kita melihat anak-anak itu kan berbeda-beda Bu ya. Iya, kadang-kadang kan tiap kamu masuk kelas kan suka beda tuh. Nah, sekarang kan kamu mau ngajar nih kelas yang ini nih. Iya. Ini sekarang kamu masuk di kelas apa? Saya akan mengajar di kelas 10 listrik Bu. 10 listrik. Ya, jurusan listrik. 10 listrik ya. Iya. Ini kalau di SMK sebutannya gitu ya. Ada kelas 10 listrik, kelas 10 mesin. Nah, mereka tuh beda-beda karakteristiknya Bu. Iya, makanya kalau misalnya kamu kira-kira masuk di kelas 10 listrik nih, bayangin aja dulu ya kira-kira Iya. ya. Menurut saya, pertama mungkin mereka akan menarik terkait medianya. Kedua, dibandingkan dengan kelas lain, kelas listrik itu lebih cenderung lebih tertib Oh, lebih tertib. dan lebih Oke. ada kemauan untuk menggali lebih dalam Oke, terkait oke. materi. Jadi kayaknya harapan kamu ini cukup besar ya kalau ini ya hasilnya ya ketercapaiannya. Oke, nah ini kita masuk ke area pengembangan yang hendak kamu capai. Jadi ketika kamu membawakan materi ini, area pengembangan yang hendak dicapai itu apa aja? Jadi kalau area pengembangan itu kan banyak ya, misalkan dari segi emosionalnya, kemanusiaannya. Dalam cerita ini kan lebih, karena dia kan cerita hikayat ya, cerita hikayat itu kan lebih ke
dari profil-profil tiap daerah kan atau zaman itu kan beda-beda ya. Sedangkan itu kan dipaparinnya kepada anak yang jelas-jelas usianya udah dewasa banget dan dia hidup di zaman now gitu ya. Dengan media sosial. Iya. Nah, jadi area pengembangan yang hendak dicapai apa nih? Pengembangannya pertama mereka mengetahui budaya di Indonesia ini lewat cerita hikayat, Lebih menekankan untuk budayanya ya. Budaya dan juga seperti kearifan lokal. Misalkan ada beberapa mungkin cerita-cerita modern sekarang itu hanya terdapat di hikayat, nilai-nilai seperti misal kata tadi Bu, budaya, ada nilai pendidikan, sedangkan cerita-cerita modern tuh lebih terpusat cuma untuk entertainer atau hiburan. Nah, kalau ini sebenarnya cerita rakyat itu udah ada dari dulu dan maksud tujuannya itu bukan cuma menghibur tapi ada pesan-pesan di dalamnya. Lebih ke apa? Moral ya. Cukup ini aja ya, area pengembangan yang hendak dicapai ya. Oke, terus untuk strategi yang dipersiapkan kira-kira apa nih supaya ketercapaiannya ada itu dari tujuan ini? Yang pertama saya sebelumnya juga sudah mencoba bekerja sama dengan guru lain terkait materi ini, guru bahasa Indonesia yang lain Bu. Nah kebetulan di kelas lain yang sudah mereka ajarkan juga positif ya Bu ya. Kedua juga saya berkolaborasi tadi seperti penggunaan media ya Bu, dan fokus juga saya meminta bantuan dan meminta bantuan dari guru lain, jadi kami bekerja sama untuk menyiapkan kelas. Dan berikutnya saya menggunakan media seperti animasi yang ada tersedia di berbagai sumber. Saya pilih yang mungkin dirasa sesuai dan cerita rakyatnya juga sesuai dengan usianya. Usia SMK. Jadi kan berarti kalau kelas 10 ini udah baru di itu. Ada yang umur 15, 16, ada yang 18 kok. Ada yang 18. Ada yang umur 18. Jadi udah agak tua juga ya. Nah, ini kan kalau kamu menggunakan strategi seperti ini, itu kan caranya kamu. Nah, selain strateginya, ada nggak sih yang mungkin kamu di kelasnya itu memang udah ada trik-trik tertentu, nggak cuma untuk materi ini aja ya, tapi ada trik-trik tertentu yang rutin dikasih, jadi kayaknya itu udah nggak masuk dalam strategi lagi, tapi memang udah rule-nya demikian gitu. Kalau ketika kamu mengajar gitu kan udah, karena kan strategi untuk masukin beberapa materi kan beda-beda. Nah tapi nih kamu tuh punya apa ya, kebiasaan gitu ya, yang udah kamu set gitu sehingga strateginya nggak terlalu banyak gitu, ada ya? Iya, pertama saya jika memberikan materi itu tidak langsung misalkan PowerPoint dijelasin, tidak, tapi membuat mereka mencari sendiri apa sih itu hikayat. Nah, saya menggunakan stimulus-stimulus seperti ini Bu. Pakai stimulus ya? Stimulus, terus misalkan pertanyaan pemantik, hingga mereka itu seperti yang tadi bilang, mereka kan usianya sudah 15, ada yang 18, mereka tuh bisa menemukan konsep tersendiri tentang hikayat. Nah, adapun betul atau tidaknya kita sebagai guru tinggal meluruskan. Kemudian terkait berdiferensiasi ya Bu, saya tidak hanya menyediakan tayangan video, tapi juga saya tambahkan misalkan bisa berupa teks yang ada di buku yang sudah disediakan sekolah. Nah, ada juga mungkin yang menyukainya memang berupa video. Jadi segala anak yang misalkan ada lebih kinestetik, lebih audiovisual itu diakomodasi. Berarti lebih ini ya, jadi hampir sebagian kena semua gitu dari level usianya segala ya. Lalu misalkan ketika menjawab pun Bu, saya tidak menentukan kamu harus bicara gitu. Tidak, kadang ada anak yang lebih senang lewat tulisan. Jadi saya persilakan mereka untuk menulis misalkan jawabannya di papan tulis, lalu didiskusikan dengan teman-teman yang memang senang untuk berbicara. Jadi semuanya ikut partisipasi. Pastinya ada. Nah terus di FPT kamu sendiri kan ada materinya yang memang mengenai KSE itu. Itu KSE-nya itu kamu taruh di tujuan atau memang nanti sambil
jalan kamu membawakannya itu dengan sendirinya itu kena. Kan biasa kan kita kalau ke ASE kan nggak harus ada di tujuan ya, tapi masuk di dalam kita ketika kita membawakan materi tersebut sendiri. Iya, biasanya KSE itu tidak tertulis ya Bu ya, Iya. tapi ada dalam tindakan-tindakan. Misalkan ketika kita memberikan mereka pilihan, misalkan ini kalian mau dijawab, misalkan ada yang mau menjawab secara tertulis, ada yang mau menjawab langsung, seperti itu. Jadi dibiarkan mereka itu untuk lebih belajar memilih gitu, sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing, tanpa saya pokoknya kamu harus bicara, tanpa harus seperti itu. Lalu juga KSE kan banyak ya Bu, ada manajemen diri. Nah dengan misalkan pembagian kelompok, di dalam kelompok juga bakal terlihat anak-anak yang karakteristiknya misalkan lebih cenderung mendominasi. Di kesempatan itu kamu mencoba mengambil ini nilainya ya. Di situ saya misalkan untuk menyusun kelompok pun menggunakan strategi di mana anak-anak yang lebih mendominasi ini bisa kita istilahnya pemikirannya, tenaganya bisa digunakan untuk sebagai tutor teman-teman yang memang misalnya kurang aktif ya, seperti itu. Dan itu cukup membantu saya sebagai guru. Malah kadang-kadang banyak ya anak yang tukang ngomong gitu ya, itu efeknya enak juga ya kalau itu. Kadang-kadang saya termasuk yang terbuka ya Bu di kelas. Kadang-kadang ketika mungkin ada kurang sesuai dengan jawaban saya, kurang sesuai dengan mereka, saya bebaskan mereka untuk mengoreksi saya. Ketika mereka sudah mengoreksi, berarti saya ini mengajar bukan cuma diperhatikan, tapi betul-betul mereka tuh tertarik dengan pelajaran. Nah, ini kira-kira menurut kamu dengan kamu bawain materi yang tentang teks hikayat ini, bayangan kamu atau perkiraan kamu untuk nanti dilaksanakan tercapai nggak dari beberapa KSE ini? Jadi kan kira-kira yang bakal benar-benar tercapai itu yang mana? Atau memang kemungkinan besar semuanya bisa tercapai dari beberapa KSE ini itu? Insya Allah kemungkinan semua tercapai jika pembelajaran berjalan dengan lancar. Tanpa harus saya paksakan pun sebenarnya KSE ini sudah ada dalam diri mereka. Tinggal kita mungkin tadi memberikan stimulus ya, atau apa? Apalagi kan di usia mereka ya Bu, biasanya mereka udah punya inisiatif sendiri. Jadi dengan bertanya formatif juga itu juga bisa ya memunculkan KSE. Oke, kita bisa mulai ya Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Baik. Baik, alhamdulillah ya, baik ya. Walaupun hari ini cuacanya mendung, terus ini jam terakhir bahasa Indonesia, tapi mudah-mudahan kalian masih tetap semangat ya. Masih semangat? Baik, kita buktikan apakah masih semangat. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, kita akan berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau inisiatif memimpin doa? Ya, silakan. Siap. Sebelum kita mulai pelajaran terakhir, salam berdoa menurut saya masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini ada yang tidak masuk? Tidak ada. Ya? Masuk semua. Semua? Iya. Serius? Iya. Luar biasa. Luar biasa. Baik, kalau masuk semua, coba Ibu panggilkan Benopal. Oke, Benopal. Ibu ada pertanyaan untuk Benopal. Wah, tegang nih. Benopal, ketika kamu kecil, kamu pernah membaca buku cerita tidak? Pernah. Buku cerita yang seperti apa? Komik Superman atau apa? Oh, majalah Bobo ya? Iya, di majalah Bobo. Iya, pasti tahu semua majalah Bobo ya? Kalau
Tidak tahu berarti mungkin pernah di setiap mau tidur ada yang didongengin sama orang tuanya? Ada? Enggak? Serius gak ada? Ada atau tidak? Orang kecil tuh didongengin sebelum tidur? Tidak ada sedikit. Oke, sekarang ibu tanya ke Nabil. Nabil, kamu pernah dengar cerita tentang binatang? Cerita tentang apa? Si kancil. Nah, si kancil itu berarti cerita mengenai apa? Biasanya si kancil itu digambarkan seperti apa? Cerdik, cerdik apa licik? Beda ya? Cerdik sama licik beda gak? Apa bedanya? Apa anu bedanya? Langsung dilempar gitu ya. Nah, kalau licik itu memang pintar, tapi buat sesuatu yang negatif. Kalau cerdik itu pintar. Oh, bagus. Nah, baik. Sebelum ibu lebih lanjut, emang ibu mau bahas apa hari ini? Oh, udah belajar duluan ya tadi ya? Ya, baik, sebelum membahas hikayat lebih lanjut, ibu mau nyampaikan dulu tujuan kalian belajar hikayat itu apa? Kan ketika kita belajar sesuatu, kita harus tahu manfaatnya apa untuk kita ya. Betul. Kira-kira ada yang udah tahu belajar hikayat itu manfaatnya apa? Silakan. Halo, ini udah mulai kritis ya, udah mulai kan kayaknya. Ya, Masih siapa tahu Fitri? itu Bu, pesan moral Bu. Pesan moral. Pesan moral itu seperti apa biasanya di hikayat? Biasanya tentang kebaikan Bu, biasa apa ya, kayak jangan mencuri gitu-gitu Bu. Pesan moral umum. Kita curi dong. Lah, misalnya apa? Itu jangan mencuri. Jangan curi. Baik, sekarang ibu akan beri tampilan ya berupa video. Ini kalian, apa yang harus kalian lakukan? Simak. Nah, manfaatnya apa dengan menyimak video ini? Kita akan tahu manfaatnya ketika kalian sudah menontonnya ya. Kalian simak baik-baik videonya. Indrapura. Indrapura adalah sebuah negara yang terletak di Asia Tenggara. Negara ini sangat kaya dengan bahan mentah sehingga kan seluruh pedagang di seluruh dunia datang untuk berdagang. Dengan itu, apabila penduduk negara itu sudah kaya, mereka mulai berdiri dan pada saat itulah dugaan menimpa. Pada suatu malam, terdapat satu tiupan angin yang kencang datang ke negara tersebut dan masuk ke mulut setiap penduduk negara tersebut. Panasnya. Panasnya.
Nasib baik macam dirinya tu. Ampun Pandu, Hajat Fatih datang kemari untuk memberitahu Patih sudah jumpa penawar untuk menghilangkan bau mulut yang busuk. Ha? Betul ke? Betul Tuanku, bau mulut hamba ni menjadi bukti yang mencegah ini menghilangkan bau mulut. Mulut dia memang berbau wangi, tapi beta tidak percaya si miskin ini. Beta ada satu cadangan. Kamu pergi cuba bunga cengkeh tersebut. Baik Tuanku. Selepas bendahara mencuba bunga cengkeh tersebut, bau mulutnya terus hilang. Dan dari situlah penawar bagi penyakit bau mulut di negara Indrapura. Baik. Nah, tadi Bu Irma kan sudah mengajar, menyampaikan beberapa tujuan yang hendak dicapai, terus menyampaikan materi, terus berikan video pembelajaran. Nah, menurut Bu Irma sendiri, bagaimana ketercapaiannya? Ketercapaiannya kira-kira 80% lah ya Bu, 80%. Nah, ini jumlah murid kamu itu tadi berapa ya? 36. 36 ya? Nah, terus ini kan dengan kondisi kan sebenarnya itu bukan ruang kelasnya ya? Iya, itu bukan ruang kelasnya karena ruang kelasnya itu sedang diperbaiki Bu. Pintunya itu ada masalah sama ada dinding-dindingnya yang perlu diperbaiki. Jadi mereka terpaksa belajar di ruang lab. Ruang lab itu pun sebenarnya ada beberapa kerusakan yang harus seperti AC tadi ya Bu ya. Tadi AC-nya tidak berfungsi ya. Tapi karena kita kekurangan ruang, jadi terpaksa menggunakan kelas itu. Jadi menurut kamu ketika siswa tadi anak-anak berada di ruangan seperti itu untuk mengikuti pembelajaran, menurut kamu bagaimana? Menurut saya belum begitu mendukung ruangannya dengan fasilitas tadi kan, karena mau bagaimanapun juga kenyamanan itu sangat berpengaruh terhadap daya tangkap anak-anak ya. Nah, pada saat tadi kamu di awal ya, saat menyampaikan beberapa pertanyaan pemantik seperti itu, menurut kamu keinginan kamu supaya mereka bisa masuk ke inti pembelajaran yang memang udah direncanakan tujuannya itu sampai nggak? Menurut saya sebenarnya sampai Bu, tapi ada kekurangannya, yaitu mereka itu belum percaya diri untuk mengungkapkan pendapat, entah mungkin karena penyusunan kalimatnya yang mereka kurang kuasai. Sebenarnya udah ada di pikiran mereka jawabannya ini. Kayak pernah bertanya ke beberapa anak, kenapa mereka itu cenderung pasif? Sebenarnya mereka paham apa yang saya bahas bersama mereka, cuman mereka kurang percaya diri untuk mengungkapkan. Untuk di SMK ya Bu, setelah saya beberapa tahun mengajar, kelemahannya itu sih dibanding siswa-siswa SMA, lebih kepercayaan dirinya lebih tinggi, kurang ini. Untuk SMK mereka lebih suka mengajar di SMA ya? Pernah ngajar di SMA? Pernah sebentar, dan sangat terlihat bedanya antara SMA dan peserta didik SMK itu lebih suka yang praktik gitu Bu. Makanya tadi saya siasati tidak hanya teori, tapi juga mereka nanti akan bermain drama di teks hikayat ini. Iya, jadi itu ketidaklancaran mereka
bukan ketidaklancaran ya. Mereka- Keinginan mereka menyampaikan jawaban itu sepertinya memang jadi merupakan kebiasaan pada anak-anak yang memang motoriknya lebih banyak bekerja ya dibanding motorik kasarnya ya dibanding. Dunia estetik ya, Bu, Iya. ya, lebih suka bergerak. Iya. Nah, makanya di bahasa Indonesia itu selain tadi ya di kelas saya adakan pertunjukan drama karena mereka lebih tertarik untuk itu dibanding cuma nonton terus membahas berdiskusi. Anak SMK itu lebih cenderung lebih suka melakukan sesuatu, Iya. bergerak. Apalagi ini ya kelas 10 listrik ya yang memang Iya. aktivitas mereka tuh biasanya abis diajarin Iya. ininya langsung prakteknya langsung Iya, Bu. kelas atau apa seperti Tadi itu. sebenarnya sebelum pembelajaran saya itu pembelajaran produktif, Bu. Mereka Oh. lagi nyortir apa tadi resistor atau apa yang masih dipakai. Iya, makanya tadi di samping tuh masih ada alat untuk nyortir seperti itu. Tadi saya tanya, ini kalian pelajaran apa tadi? Pelajaran produktif, Bu. Nah, tiba-tiba mereka harus duduk diam, Iya. menonton tayangan. Nah, itu mungkin agak sedikit perbedaan ya, Bu ya. Jadi ya seperti itu. Cuman memang masalah utamanya sih di kepercayaan diri sih. Iya. Nah, ini kan itu bagi anak-anaknya ya. Nah, sekarang refleksi kamu sendiri yang sebagai guru, nah ketika tadi kamu menyampaikan materi kamu, Iya, menurut kamu seperti apa? saya mungkin kekurangan itu saya agak sedikit terlalu cepat ya, Bu ya. Jadi saya tidak menunggu reaksi mereka. Cuman tadi ketika mereka ada yang diam gitu ketika ditanya, saya berusaha memberi sedikit dukungan berupa arahan gitu agar mereka bisa menjawab. Karena sebenarnya mereka bisa, cuman tidak percaya diri untuk mengutarakan itu, Bu. Nah, sekarang kita ke membahas tadi itu materinya seberapa persen. Kalau kamu tadi kan bilang tersampaikan, bukan tersampaikan tapi tercapai ya 80%. Nah, 80% itu bagian mana aja yang memang misalkan tentang hikayatnya sendiri atau tentang kemampuan mereka berbicara. Kan kalau materi pembelajaran bahasa kan itu ada poin-poinnya, ada misalkan menyimak, berbicara, menulis gitu ya. Nah, itu ketercapaiannya seperti apa? Kalau untuk menyimak, mereka menurut saya sudah bagus, Bu, sudah cukup tercapai sekitar ya 75%. Adapun 25% mungkin karena faktor eksternal tadi ya, karena AC-nya tadi mati, jadi mereka merasa terganggu untuk proses menyimak. Terus untuk berbicara masih sekitar 60% mungkin ya yang bisa menyampaikan pemikirannya lewat kata-kata. Terus untuk tadi menulis, mereka belum sampai tahap menulis, Bu, karena tadi lebih ke menyimak saja. Nah, tadi kan ada kegiatan yang berlatih untuk diam itu ya, Iya. bertahan itu. Iya. Nah, itu melatih apa tuh? Itu sebenarnya saya gabungkan antara materi stop itu, Bu, Iya. dengan waktu saya di UNJ itu kan ada praktek teater ya. Iya. Nah, dosen saya itu memberikan latihan fokus seperti itu. Jadi ketika kita bisa berhadapan dengan teman kita tanpa terpengaruh gitu orang yang di depan, jadi kita terfokus sama pesan atau dialog apa yang mau kita sampaikan. Nah, nanti maksud tujuannya mereka itu ketika misalnya menampilkan drama, mereka bisa memiliki istilahnya pengendalian diri, Bu. Kan ketika kita dialog itu teman kita biasanya mungkin kita mau tertawa atau apa, jadi kita harus bisa mengendalikan diri bahwa kita itu berperan sebagai pemeran yang ada cerita, bukan diri kita lagi. Kadang-kadang mungkin itu sulit untuk menahan tertawanya, itu sulit. Nah, terus di rencana tindak lanjutnya seperti apa? Rencana tindak lanjutnya seperti yang saya tadi jelaskan di kelas, saya itu akan mengajak mereka untuk menampilkan pertunjukan drama, Bu. Seperti ibu tadi lihat, bahkan tidak ada yang tidak tahu siapa itu si Pitung, padahal mereka tinggal di Jakarta. Karena dia tadi bilang saya nggak pernah lihat filmnya, jadi patokan mereka itu media sosial.
entertainment. Karena yang mereka tonton pun bukan itu ya. Jauh dari Iya. itu. Biasanya Walaupun lewat budaya media sosial iya, juga. budaya Jepang kayak anime. Iya. Mereka lebih sibuk kayak Arahnya udah ke sana. bahkan si Pitung sendiri cerita dari Betawi. Iya. Siapa itu kan? Ada Tapi beberapa memang, anak memang sih. memang mungkin juga arahnya tuh udah ke ini ya, harusnya memang pengembangannya ya. Jadi kalau kayak acara-acara televisi memang harusnya diisi seperti itu kali ya. Iya, Misalkan disisipin itu, lah, itu iya. dalam bentuk kartun mungkin. Iya. Tapi ini ya, ini sebenarnya di anak saya juga. Jadi kalau mereka ngelihat yang kartun tuh masih suka loh. Padahal usianya udah besar. Iya, masih Jadi mereka tuh tertarik dengan Tertarik. kelucuannya sebenarnya. Iya. Jadi mungkin bisa disisipin kayak gitu ya. Karena kan memang karena zaman Bu, sekarang juga bisa. cerita hikayat ini melawan cerita-cerita zaman sekarang itu kemungkinan kalah ya karena dari segi cerita. Memang harus dibikin kayak gitu. Jadi Memang kayak seperti film Jarwo. Jarwo itu kan kartun ya, tapi kartunnya dia tuh bener-bener bagus karena Lokal ya. karena di si Jarwo itu satu di situ tidak ada kekerasan, tidak ada omong kasar. Karena kan kalau di sinetron itu banyak. Iya. Nah itu kebalikannya. Kebanyakan cuma menjual romansa. Nah sedangkan si Jarwo sendiri itu dari kalangan kecil ke usia tua itu bisa nonton. Bisa sama nyampe kayak ya. model Ipin Upin. Tapi kalau Ipin Upin masih ada kekerasannya ya. Itu Bu masih ada pembuliannya. Iya. Heeh. Diledek-ledekin terus, Iya. yang Terus- dipukul sama Iya, kakaknya. itu masih ada kekerasannya. Oke, itu saja. Dan jadi rencana tindak lanjut kamu mau untuk membuat Pentas drama. pentas drama ya? Jadi mati. Nanti kalau anak-anak udah pentas mungkin saya bisa videokan, Iya. saya kirim ke Ibu. Oke, selamat ya. Jadi Iya. dan nanti tercapai.